Ruangannya ada di ujung koridor. Semoga berhasil. Wow, kamu tidak sering melihat orang secerewet itu di rumah sakit ini. Sekarang aku merasa dipermalukan. Teman-teman, aku suka melihat raut wajah kalian. Aku akan mengirimkan ciuman buat kalian. Wow, hey. Sebentar. Dia cantik sekali. Hei, kalian mau kemana? Duduk silakan dan tunggu dipanggil. Selamat siang. Halo, duduklah di kursi dan kita akan mulai. What? Waduh. Maaf, aku agak kikuk hari ini. Okay. Ini adalah kesempatanku. Baiklah Lilia dan Lola, ini saatnya kalian. Tidak ada lagi duduk di dalam balon-balon itu. Saatnya menghirup udara segar. Sinilah sayang. Apakah kamu menyukainya? Cantik sekali. Aku juga harus terlihat ganteng depannya. Bagaimana namamu? Apa ini? Jadi itu kau lagi memalukan. Keluar dari rumah sakitku. Sekarang juga. Wow, kamu punya anak? Bagaimana jika kamu duluan? Masuklah. Terima kasih. Halo. Aduh. What? Jangan pedulikan. Dia baru saja minum. Jadi kamu telah minum? Aku rasa tidak apa-apaan ini. Oh, jadi kamu datang dengan ikan. Ini adalah puncak penghinaan. Keluar dari klinik. Ini tidak boleh ada binatang masuk sini. Apakah itu cukup? Oh, tidak. Oh, tidak. Aduh, sakit. Kok aku baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Oh, betapa aku mencintai tikusku. Kalau aku suka sekali dengan dia. Could you please? Gadis-gadis silahkan masuk, tapi hewan tidak boleh masuk. Jadi kura-kuramu lucu pun harus tinggal di sini. Aku bahkan memiliki akuarium khusus untuknya untuk beristirahat sementara. Ini, silakan. Silakan masuk. Oh tidak, Jerry, si tikusku, aku juga harus meninggalkanmu. Siapa mereka menyuruhku melakukan ini? Aku akan mau masuk dengan dirimu, Jerry. Kamu tidak akan keberatan jika aku menempatkanmu di bawah topi, kan? Aku bahkan telah membuat topi double bottom untuk membuat Jerry merasa senang. Seperti ini. Dan juga pintu rumahnya akan menjadi hal yang paling lucu di dunia. Bentuknya hati berwarna merah. Bagaimana? Silakan masuk. Sekarang kita bisa masuk dengan tenang. Berhenti di sana. Apa yang ada di bawah topimu itu? Ini tidak ada apa-apa. Oh, kalau begitu silakan masuk. Selamat siang. Halo, silakan duduk di kursi. Dan ceritakan apa yang mengganggumu di gigi. Aku memiliki sakit gigi. Aku bahkan tidak bisa bergerak dengan baik. Biasanya masalah itu tidak ada berhubungan dengan gigi. Sekarang aku tahu kenapa kau tidak bisa bergerak. Apakah ada sesuatu yang tidak jelas? Dilarang membawa binatang dan sekarang keluar dari sini. Tunggu sebentar. Apa itu di tanganmu? Oh, ternyata kelinci. Ini sangat jelas dan sangat lucu, tapi ini tidak boleh masuk. Tidak boleh? Apa yang harus aku lakukan dengan mursiku? Kita harus menyembunyikan tasnya di suatu tempat. Sepertinya... Oh, benar! Aku akan memakainya sebagai perut di bawah jumperku. Maka tidak akan ada yang tahu yang di sana. Oh, sebentar. Wah, kamu akan segera punya anak. Ayo, aku akan membantumu. Silakan masuklah. Dan hati-hati. Wah, ini banyak. Aduh, ini apa ini? Oh, halo. Maafkan aku, silakan. Kamu sedang hamil. Silakan duduk di kursi dan duduklah dengan nyaman. Yeay, aku berhasil. Mursi, kamu bisa keluar sekarang. Kamu sudah aman dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku sangat menyukaimu. Dan aku akan menjelaskan. Apakah kamu mendengarnya? Apa yang kamu dengar? Aku tidak mendengar apa-apa. Mursi, diamlah. Oh, jadi tidak aku yang membayangkannya. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku pikir kamu hamil, ternyata kamu berbohong padaku. Silakan kamu keluar dari ruangan ini sekarang juga. Aku tidak menyangka akan dicari di sini. Baiklah, kamu hanya perlu percaya diri. Sebentar dulu, kamu bermain basketbol?
Aku juga dulu mendedikasikan hidupku untuk bermain. Aku juga punya medali. Berikan aku bolanya. Aku tidak mau. Kenapa begitu? Itu dia. Hanya ada satu hal yang bisa dilakukan. Lari! Stop! Aku akan menyusulmu. Cepat sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Silahkan masuk. Aku akan memeriksa gigimu. Oh benar. Aku tahu kamu. Kamu Quentin Smith. Aku melihatmu di TV. Boleh minta tanda tangan? Tolong. Sebuah foto. Itu mudah sekali. Sudah selesai. Terima kasih banyak. Hentikan, dokter. Dia menyembunyikan sesuatu. Dia tidak mau melepaskan bolanya. Berikan kembali kepadaku sekarang. Aku akan ambilnya nih. Apa yang terjadi di sini? Aku tak akan berikanmu. Oh, kamu tahu aku mungkin harus pergi. Terima kasih atas waktu kalian. Dan aku juga meminta tanda tangannya. Sungguh tidak sopan. Aku rasa mereka tidak mengizinkan hewan di ruang praktik dokter gigi ini. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Euro di sini. Sementara perawatnya sibuk memotret, aku pikir aku akan menyelinap masuk dengan mantel putih. Aku rasa mereka tidak akan bermasalah dengan karyawan mereka. Aku akan menyembunyikan Yora di dalam lemari obat. Rencana yang sangat jenius. Video di Parara lucu sekali. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Letakkan teleponnya. Maaf, aku terbawa suasana. Yeay, aku bisa berhasil. Hal yang paling utama adalah aku membawa Yora bersama. Ini sangat ide yang sangat bagus. Sekarang kamu bisa masuk ke sini. Ini adalah kesayanganku dan kemenangan kecilku. Selamat siang. Apakah kita sudah mulai perawatan? What? Nancy, halo. Apakah kamu sedang menelpon lagi? Hey. Halo, tidak membayangkan sesuatu. Sebentar, aneh. Dokter sudah ada di sana? Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada kelinci di kantorku? Apakah kamu akan pergi atau aku harus mengusir kamu? Aku baru saja pergi. Mengapa begitu marah? Apa yang telah terjadi? Sebentar. Dan selanjutnya, ini aku. Doakan aku. Sebentar. Buka bukunya. Aku harus tahu apa yang ada di dalamnya. Aha, itu yang aku pikirkan. Hamster ini sangat lucu. Tapi tidak boleh hewan ke rumah sakit. Jadi aku akan menaruhnya di kandang sementara kamu periksa gigimu. Tenang saja, dia akan aman di sini. Silahkan masuk. Tidak bisa. Apa yang harus aku lakukan dengan Michael si keshow aku? Aku kira ini juga berlaku untuk serangga. Aku rasa aku punya rencana. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyelinapkan sebotol vitamin. Ada alasan mengapa aku selalu menonton film ninja. Bergerak secara diam-diam adalah keahlianku. Selesai. Nah, sekarang kita bisa masukkan Michael ke dalam toples ini. Mereka akan membiarkanku masuk dengan vitaminnya. Silakan masuk, sayangku. Kita bisa masuk. Oh, oke, itu seperti yang aku lakukan. Oh, sebentar. Apa yang ada di dalam toples itu? Vitamin? Baiklah, mereka baik-baik saja, masuklah. Aku pikir aku akan membuat rekor. Oh, halo. Aku tidak melihatmu di sana. Duduk dan mari kita mulai. Michael, apa kau masih hidup di sana? Kita sudah di sini. Aku bisa mengeluarkanmu selama beberapa detik. Tapi jangan khawatir, itu tidak akan lama. Aku akan membersihkan gigiku, lalu kita bisa pulang. Apa kau mencari sesuatu? Aku sedang terburu-buru mencari vitamin. Oh, untunglah kau milikinya. Berikan padaku. Mungkin tidak. Aneh, di mana semua vitamin? Kenapa toplesnya kosong? Oh, ini tidak kosong sama sekali. Siapa yang kau bawa kemari? Memalukan. Keluar dari kantorku. Baiklah, berikan saja Michael. Dia adalah sayangku. Jill, apa yang kamu makan? Aku mau kentang goreng. Oh, baiklah, itu mudah. Semua bisa melakukannya. Aku yakin membutuhkan minyak. Aku akan masak kentang di suatu tempat. Ayo. Kita akan menaruh minyak ke dalam pan. Dan juga kentang goreng.
Aduh. Dia meledak-ledak. Tolong aku. Oh, cucu. Ini harus dilakukan dengan benar. Oh, maaf Jill. Aku punya sedikit busa padamu. Maaf sayang. Sini aku bantu bersihkan. Oh, jangan lakukan itu. Aku bisa melakukannya sendiri. Oh, tidak. Kentang gorengku. Semua berbusa dan gosong. Oh, aku punya ide. Aku selalu membawa KitKat di sakuku. Jika kau mematahkannya menjadi stik, itu tidak bisa dibedakan dengan keripik, tapi kentang goreng. Dengan sedikit gerakan tangan, kita punya coklat stik. Ayo kita taruh di dalam paketnya dan juga di atas piring. Kita tidak boleh melupakan juga sausnya dan juga sirup coklat pasti berhasil. Bagaimana? Kalian menyukai? No. Ini sangat buruk. Sekarang aku akan menunjukkan cara memasak. Yes. Pertama, singkirkan kentang goreng beku. Karena itu bukan untuk kita. Kita butuhkan kentang biasa dan kita potong. Oh ya, dengan sedikit gerakan tangan, aku profesional. Aku selalu memakai kentang klasik. Sekarang kita pakai resep Cina kuno. Kita meletakkan kentang di antara sumpit dan juga mengirisnya. Tapi tidak sampai habis. Taruh semuanya di atas tusuk sate. Sempurna. Sekarang kita perlu memasukkan ke dalam oven dan menunggu sampai siap. Oh, itu sangat keren. Aku memutuskan untuk merebus kentangku. Aku rasa ini akan lebih mudah untuk memasak kentang favorit dengan cara ini. Kita harus menghancurkan kentangnya. Ini akan menjadi kentang tumbuk. Selesai. Sekarang jangan lupa untuk memberi garam dan sedikit tepung. Ini dia. Lalu campur semuanya. Baiklah, selesai. Kita punya adonan kentang yang cantik. Oh, maaf. Aku akan menggiling dengan roller. Bagus. Dan juga jangan lupa mak favoritku ada di atas untuk memotong lingkaran. Keren. Kita akan memotong wajah dengan senyuman. Aku akan taruh yang senyum di sini untuk cucuku. Sekarang kita taruh untuk di oven untuk dimasak. Kentang cantikku sudah siap. Oh, rasanya terlihat enak. Tapi aku tidak bisa membiarkan kentang tanpa saus. Jadi aku akan membuat saus tomat sendiri. Aku butuh sebuah tomat dan kita masukkan ke dalam blender. Nyalakan dan haluskan semua menjadi bubur tomat. Baiklah, selesai. Tuang semuanya ke dalam mangkuk dan jangan lupa daun basil. Sempurna. Oh, enak sekali. Dan apa yang aku punya? Wow, ini sangat lucu. Hei, Jill, ini bukan untukmu. Jadi, aku akan menggunakan saus tomat biasa untuk sausnya. Aku tidak malu karena aku sendiri adalah penggemar saus tomat. Lihatlah dia. Mari kita pergi ke Monica untuk mencoba. Monica, lihatlah. Wow, ini sangat lucu. Mari kita coba. Wow, ini lezat. Aku mau lagi. Enak sekali, Nenek. Kau ajaib. Apa yang ada di sini? Apakah ini kentang McDonald? Oh, bukan. Ayo kita coba dengan sausnya. Oh, ini adalah sirup coklat dan KitKat. Keren, kakak. Apa yang dibuat oleh Koki? Ini sedikit aneh. Membosankan. Hah? Pure tomat? Tidak mengesankan. Baiklah, kalau begitu aku memilih Nenek sebagai pemenangnya. Oh, aku? Seriuskah? Mari kita berpelukan, sayang. Apa yang diinginkan bayi kali ini? Tunjukkan pada kami. Wow, ini adalah sandwich. Itu keren. Ayo kita buat. Apa kalian siap? Jadi ini bahkan bukan makanan. Itu hanya camilan biasa.
Aku akan menaruh roti dan juga kita tunggu sebentar. Oh, ini adalah... Oh, kau menakutkanku. Oh, Tuhan. Oh, terima kasih teman-teman. Aku akan kembali memasak. Aku membuat sandwich selai kacang dengan selai stroberi khasku. Monica kecil pasti melahap semuanya. Baunya sangat enak. Ayo aku taruh di bagian lainnya. Dan ini dia. Inilah roti lapis buatanku. Teman-teman, aku memiliki semua sudah selesai. Wow, sandwichmu terlihat sangat lezat. Oh iya, maafkan. Aku bisa makannya sendiri. Oke. Semua aku akan membuat untuk adik Monikaku. Ini akan menjadi karya yang paling bagus. Aku akan membuat ham dan keju klasik. Ini sempurna. Semakin tinggi semakin baik. Sekarang kita perlu sedikit mayones agar tidak terlalu kering. Oh iya, sempurna. Celupkan semuanya ke dalam keripik Cheetos favoritku. Kita harus menghancurkannya dulu. Baiklah. Sempurna. Kita bagus mendapatkannya, tapi tidak semua saja. Aku harus menggoreng sandwich dengan minyak. Jadi kejunya bisa meleleh sampai ke Cina. Ya, itu dia. Selesai. Ini baru namanya kelezatan yang luar biasa. Aku benar-benar meneteskan air liur. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku akan mulai membuat roti lapis sejak lama. Tapi aku membuat rotiku sendiri dan aku akan mewarnainya dulu. Dan inilah yang aku buat. Kita akan menggilingnya dengan roller pin profesional. Dan ini akan menjadi warna pelangi. Kita taruh ke dalam oven untuk dibakar. Untung saja aku memiliki oven yang sangat kuat, jadi melakukan dalam sekejap. Sempurna. Bu, apa begitu enak? Koki, apakah itu kamu? Tentu saja. Ini adalah roti yang sempurna. Terima kasih Nenek atas pujiannya. Kamu juga hebat, tapi tentu saja tidak dalam hal memasak. Oke, mengiris roti dan juga menambahkan topping. Aku pasti lebih banyak keju pelangi. Ini benar-benar keju yang dibuat khusus untukku. Ditanam di ladang tempat unicorn merumput. Selesai. Wow, semua sandwichnya sangat berbeda. Dan yang satu ini sangat besar. Mari kita coba. Wow, ini enak sekali. Apa isinya? Keju dan ham. Apa yang selanjutnya? Ini terlihat sederhana, tapi mari kita coba. Ya, enak. Apa selanjutnya? Wow, roti lapis keju pelangi. Tapi bagaimana rasanya? Ya lumayan. Aku telah memutuskan bahwa pemenangnya adalah kakak. Dan roti lapis raksasanya yang enak. Oh ya, aku yang terbaik. Aku tidak mau mengganggu siapapun, tapi Monica sedang dalam menggambar. Tunjukkan, sayang, apa yang kamu inginkan? Wow, itu adalah telur orak-arik. Koki ahli dalam hal ini, dan Nenek membuat ini setiap pagi. Kakak akan memikirkan sesuatu. Baiklah, kenapa kalian tidak mulai memasak? Oke, siapapun yang bisa membuat telur orak-arik itu sangat mudah. Tapi aku benci untuk merusak telurku. Oh, si malang. Kita harus segera sedikit membersihkannya. Menjijikan. Ayo kita nyalakan api dan kita tonton. Oh, sangat hebat. Sekarang Nenek akan menunjukkan telur yang lebih menarik. Aku butuh paprika kuning manis. Ayo kita bersihkan. Bagus, ini dia. Kita hanya memotong-motongnya tentu saja. Lalu kita memiliki cincin-cincin ini. Ini sangat enak. Dan kita taruh sedikit minyak dalam penggorengan. Lalu kita taruh paprikanya di atasnya.
Oh, Jill, apa kamu semua mewarnainya? Baiklah, kita hancurkan telurnya ke dalamnya. Ayo kita memasak. Oh, ini sangat bagus. Hidangan ini mengingatkanku pada bunga. Taruh semuanya di atas piring dan itu selesai. Oh, Nenek. Aku perlu mengambil beberapa telur dan memecahkannya ke dalam mangkuk. Bagus, itu sudah cukup. Sekarang aku membutuhkan alat dapur baruku untuk membuang kuning telur. Dan juga membiarkan putihnya tetap berada di dalam mangkuk. Apa kamu ingin bermain? Oke, ini dia. Wow, ini keren sekali. Ikannya terlihat sangat lucu. Betapa kecilnya seorang anak untuk bahagia. Yang aku butuhkan adalah mixer yang bagus untuk mengocok putih telur sampai jadi busa. Oh, konsistensi yang sempurna. Sekarang kita taruh semuanya di atas perkamen. Yes. Dan masukkan ke dalam oven sampai dia matang. Ini akan memakan sedikit waktu. Jill, apa kau ingin aku menunjukkan sesuatu? Ini kelinci, tapi aku tidak akan berikan padamu. Haha, aku akan butuhkan kelinci ini untuk membuat telur kelinci. Ini akan menjadi luar biasa, tapi juga akan lezat. Tuangkan putih telur dan jangan lupa juga kuning telurnya. Itu akan sangat bagus untuk dilihat. Sekarang kita harus memasak semuanya. Oh, hidungku berbau gosong. Oh tidak, aku lupa tentang telurku. Aku harusnya memberikannya pada Monica. Tapi aku punya ide. Aku bisa membuat telur orak-arik yogurt. Oh, baiklah, tidak apa-apa. Aku pernah melihat ini dalam TikTok. Ayo kita mulai. Kita harus menaruh yogurtnya ke dalam piring. Oh, iya. Maafkan aku, Nenek. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Oh, ini sedikit susah. Oh, bagaimana kita bukanya? Ayo. Ups. Apa ini? Aku akan mencoba. Ini sangat mudah dibuka. Itu punyaku, adik. Terima kasih. Tapi aku bahkan belum mencoba. Monica bisa membuka kalengnya. Oh, baiklah, tidak apa-apa. Aku akan butuh buah persik. Ini akan menjadi kuning telur. Ini dia. Dan aku butuh sayuran. Taruh rumput di atas piring. Dan aku punya kelinci di atasnya. Ini selesai. Oh, awan tupai ini sangat terlihat bagus seperti sinar matahari. Oh, wow. Aku sudah menunggu begitu lama. Ayo kita coba dengan garpu dan pisau. Aku akan coba punya Nenek. Ayo kita lihat. Baiklah, ini sedikit aneh tapi enak. Terima kasih, Nenek. Ada apa di sini? Ini keren juga, tapi tidak seperti telur. Ayo kita coba. Wow, aku tidak pernah mencoba seperti ini sebelumnya. Dan apa yang kita punya di sini? Oh, itu yogurt. Bagus. Ayo kita coba selanjutnya. Apa ini? Keren. Oh, ini ternyata bagus. Dan ini juga ahuan telur. Wow, ini benar-benar sempurna. Baiklah, Hoki adalah pemenangnya. Oh, akhirnya. Itu adalah bakatku. Yeay, enak. 1 juta suka untuk semua orang. Apakah kamu memberikan? Sekarang keluar. Baiklah, hanya saja jangan makan aku. Pengecut. Mari kita lihat dan buka kotaknya. Rupanya, kita sudah mulai dengan mengecat rumah. Aku benar-benar tidak ingin melakukan pekerjaan kotor ini sendiri. Ayo bantu aku. Tidak ada yang bisa mengecat rumah lebih baik dari kamu. Ayo kita mulai. Tulang-tulangnya sangat bagus sebagai hiasan tambahan. Aku suka mereka. Tapi bukan itu saja. Teman laba-labaku akan berlarian di sekitar rumah dan menenun jaring untuk membuat rumahku terlihat lebih menyeramkan. Aku akan menaruh patung-patung ini juga di atap rumahku. Menurutku, patung-patung ini sangat cocok dengan eksterior rumahku. Dan, siapa yang kamu tunggu? Ayo mulai. Ya, saatnya kita mulai. Aku pasti akan membutuhkan bantuan.
Teman-teman aku dari bawah akan membantu mengecat rumah. Mereka datang. Hati-hati. Kiamat zombie mungkin sudah dekat. Mereka hanya teman-temanku. Mereka hanya akan mengecat rumah. Mereka punya ide bagus. Seperti cetakan tangan di dinding. Itu jenius. Keren. Siapa yang akan menghias tutupnya? Sekarang, ayo mulai kerjakan. Keren. Siapa yang akan mulai lagi? Garuk-garuk kepalamu dan putuskan bagaimana kamu akan menghias tutupnya. Rumput, itu ide yang hebat. Semua warna hijau itu selaras secara sempurna satu sama lain. Dan papan nama itu ternyata sangat bagus. Teman-teman, kamu tidak mengecewakanku. Kamu bisa kembali ke bawah tanah. Aku akan melakukan sisanya tanpamu. Terima kasih. Rumah ini kurang menyenangkan. Akan sangat keren jika kita menutup jendela, menaruh lumut dan rumput di mana-mana, dan menaruh beberapa batu berlumut di cerobong asap. Aku juga bisa menggunakan beberapa jamur. Pada dasarnya, aku harus membuat aku merasa seperti zombie sungguhan di bawah tanah. Dan sedikit lendir yang lezat juga tidak ada salahnya. Dan mungkin ini akan sedikit menambah keestetikannya. Dan mungkin sedikit cantik. Aku perlu memasang kunci pintu yang akan mengawasi semua orang. Selain itu, tombol-tombol bertulang di sekeliling atap akan terlihat keren. Sekarang kita sudah selesai. Yes. Kamu sudah menyelesaikan semuanya? Aku bahkan mulai melukis. Bahkan sudah saatnya kamu melakukannya. Tapi bukan cat biasa. Aku akan menggunakan darah. Aku bahkan memiliki alat yang akan membantu untuk mengecat seluruh permukaan rumah. Tada, kita sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menghias dinding dengan kelelawar. Teman-temanku, apakah kalian siap? Luar biasa. Sekarang gantungkan beberapa lentera gelap dan pasang di atas pagar atap. Sekarang rumahku terlihat seperti kastil Dracula yang sesungguhnya. Keren sekali, bukan? Aku sangat memalukan. Aku butuh kotak surat lain segera. Aku rasa kepala salah satu temanku bisa kugunakan untuk itu. Sekarang yang harus aku lakukan adalah menggalinya. Itu dia. Tunggu di sini sebentar. Kamu dapat mengambil surat. Makhluk itu, kemarilah. Sekarang kita akan mempercantik area ini. Kita akan mulai dengan stand kamu. Kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Sekarang, kita harus meretekatkan semuanya ke dinding. Dan tangan akan memiliki rumah kecilnya sendiri. Selanjutnya, aku membutuhkan batu-batu dengan ukuran yang berbeda untuk membuat jalan setapak yang indah. Batu-batu ini dan warnanya benar-benar sangat cocok untukku. Selanjutnya adalah labu. Aku akan menaruhnya di sekeliling rumah. Aku akan memasang jaring hitam ini di atas pagar. Jika kamu menaruh laba-laba di atasnya, maka akan terlihat seperti jaring laba-laba sungguhan. Dan ini adalah mawar-mawar mati yang akan aku taruh di sekeliling rumahku. Dan aku akan menggunakan tengkorak sebagai salah satu kotak suratku. Rahangnya akan menampung semua surat yang datang untukku. Sekarang aku. Oh tidak, jangan matahari, jangan keluar dari sini. Tanda matahari dilarang masuk ini mungkin adalah poin penting dari tempatku. Berikut ini adalah favoritku semua. Aku akan menghabiskan darahnya sekarang. Lalu aku bisa menyusunnya dalam bentuk piramida yang bagus. Semua orang memutuskan untuk membuat kotak surat berbentuk kepala. Wah, itu membosankan. Peti merah adalah cerita yang berbeda. Ada gambar kelelawar favoritku di atasnya. Hai, ada surat untuk kamu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku hanya melakukan pekerjaanku. Wow, aku belum pernah melihat tangan yang terputus di pundakku. Sebuah surat untukmu. Aku pikir aku memberikannya kepada kerangka di sini. Kamu tidak perlu agresif. Sungguh mengerikan. Menggunakan kepala kamu sebagai kotak surat. Bagaimana bisa kamu memikirkan hal itu?
ini suratmu. Mereka menggigit. Ah! Dia akhirnya pergi. Oh, itu cerah lagi. Saatnya pulang. Tidak ada sinar matahari yang bisa masuk ke sini. Ngomong-ngomong, ini adalah alasan yang bagus untuk mendekorasi rumah beku. Pertama-tama, perlu dicat. Lalu aku akan melindungi diriku dari sinar matahari dengan menggantungkan tirai di sini. Berikutnya adalah karangan bunga dengan sahabatku, kelelawar, yang juga bersinar. Tapi, itu bukan akhir dari semuanya. Aku memiliki banyak sekali kelelawar yang berbeda yang akan aku gantung di seluruh kamarku. Permadani merah juga bisa digunakan. Dan aku menyukai cermin. Ketika aku melihat ke dalamnya, itu mengingatkanku pada sifat supranaturalku. Ini sangat keren. Jadi, aku bisa menggunakan cermin juga. Aku akan tidur di dalam peti mati kecil yang lucu ini. Aku akan menaruh banyak mainan favoritku di sekitarnya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lilin. Ini adalah kamar sempurna. Apa artinya meja tanpa kursi? Ini akan menjadi fondue yang enak di atasnya. No. Hanya saja, aku akan mengisinya bukan dengan coklat yang enak, tapi dengan darah favoritku. Biarkan mengalir tanpa henti dan aku akan mengaguminya. Menurutku, hasilnya sangat bagus. Saatnya merayakan selesainya renovasi dengan segelas darah. Bersulang. Jadi bagaimana cara mendekorasi bagian dalam rumahku? Aku rasa aku akan mulai dengan kapsul virus zombie. Ini akan memberikan warna yang dibutuhkan dindingku. Aku akan menaruh papan favoritku di lantai. Lantai itu juga perlu ditutup dengan tanah. Aku akan merasa lebih nyaman dengan itu. Juga beberapa lumut dan lalat akan lebih baik. Dan tahukah kamu betapa kerennya blok bumi dari tempat yang akan masuk ke dalam interiorku? Lihatlah betapa kerennya tampilannya. Aku akan meletakkan TV di atasnya. Di sebelahnya, kursi tempat aku akan beristirahat. Dan di dekat kursi aku juga akan menggantungkan gambar untuk mengagumi temanku. Aku juga perlu menambahkan beberapa patung dan batu bulat. Diana juga bagus. Mereka terlihat keren di dinding. Aku akan melakukan hal favoritku. Makan makanan lezat dan menonton saluran favoritku. Semua orang kecuali aku punya waktu untuk mendekorasi rumah. Aku akan mulai dengan mengecat dinding juga. Kita harus melindungi diri kita sendiri dengan masker gas. Sekarang, kamu bisa mulai mengecat dinding. Kemudian, selanjutnya kita akan menggunakan karpet hitam dan meja serta lemari hitam. Aku akan menaruhnya di sudut ruangan. Selanjutnya, aku membutuhkan kain hitam untuk diletakkan di atas meja dan kursi. Aku akan menaruh mesin ketik favoritku. Aku suka menulis cerita di waktu luangku. Bunga mawar hitam, berbagi kerangka dan tulang belulang, lilin, dan pecahan. Semuanya akan cocok dengan dekorasiku dengan cara yang sangat keren. Yang tersisa hanyalah mengisi lemari pakaianku. Keterampilan aku akan membantu aku dalam hal ini. Beruang hitam favoritku dan gambar kalajengking. Pasti akan mendapat tempat di rumahku juga. Aku pikir ini sangat bagus. Dan aku juga bisa menggunakan beberapa kerangka. Dan di lantai atas adalah John. Ini adalah teman laba-labaku. Halo? Kamu tidak bisa memiliki terlalu banyak tulang. Kamu juga bisa menghias jendela dengan sedikit dekorasi. Gantungkan tengkorak besar ini di sebelahnya. Dan sekarang kamu dapat melakukan apa yang kamu sukai. Dan mungkin aku bisa mengetik di sini. Sudah selesai. Aku punya rumah. Sampai jumpa semuanya. Lihatlah rumahku. Kamu tidak perlu menilai punyaku. Aku tahu punyaku yang paling keren.